keterangan saudara sangat berbeda dengan keterangan para terdakwa lain, khususnya Richard dan Ricky. Itu yang saudara mengatakan bahwa saya nembak dengan senjatanya korban, tapi Ricky Rizal dan Eliezer tadi saudara sudah membantah, tapi ini Ricky Rizal yang menerangkan bahwa senjata masih saya amankan di mobil. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mempertanyakan kebenaran kesaksian Ferdy Sambo dalam persidangan kali ini. Hakim merasa janggal saat Ferdy Sambo bercerita soal sengaja menembak dinding rumah dinasnya untuk membuat skenario tembak-menembak dengan senjata milik Yosua yang ia ambil dari pinggangnya sesaat setelah Eliezer menembak Yosua. Pasalnya dalam kesaksian terdakwa Ricky Rizal dan Richard Eliezer sebelumnya menyebut mendapat perintah untuk mengamankan senjata Yosua sejak di Magelang. Ricky Rizal sendiri juga menyampaikan bahwa korban sempat menanyakan senjatanya bagaimana bang? Oh sudah saya amankan, itu ada di mobil depan. Tapi kemudian saudara sekarang menerangkan bahwa senjata itu ada di pinggang dari korban pada saat penembakan. Bisa saudara terangkan hal itu? Yang saya ketahui seperti itu yang mulia, saya tidak mendapatkan informasi bahwa senjata itu sudah diamankan oleh Ricky di Magelang yang mulia. Seingat saya senjata itu ada di pinggangnya, kemudian saya refleks untuk mengambil senjata itu dan menembakkan ke dinding yang mulia. Hari ini, Ferdy Sambo menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa untuk terakhir kali. Sebelum pekan depan, ia akan menjalani sidang tuntutan jaksa untuk dakwaan kasus pembunuhan berencana Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal ini kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Asri, ini sidang terakhir Ferdy Sambo sebelum menghadapi sidang tuntutan pekan depan. Nah, apa saja pembelaan Sambo saat dicecar oleh hakim dan jaksa penuntut umum dalam sidang hari ini? Iya, Tifa dan saudara, pembelaan yang disampaikan oleh Ferdy Sambo dalam sidang hari ini tentunya terkait dengan apa yang digali oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Kalau misalkan kita simak dari persidangan hari ini sejak sekitar pukul 10:30 siang, ini juga majelis hakim menggali pertama terkait perintah ataupun juga narasi yang dilayangkan oleh Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer soal perintah hajar atau tembak, dan pembelaan yang lagi-lagi disampaikan oleh Sambo ini memang konsisten dari persidangan sebelum-sebelumnya. Ferdy Sambo menyampaikan bahwa memang perintah yang dilayangkannya kepada Eliezer ini adalah hajar cat, bukan tembak cat. Namun ini memang berbeda dan juga menjadi perdebatan dalam persidangan sebelum-sebelumnya, yang mana Eliezer pun menyampaikan bahwa perintah yang disampaikan oleh Ferdy Sambo ini adalah tembak cat. Hingga saat ini memang pembelaan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ataupun juga keterangan yang diklaim oleh Ferdy Sambo ini adalah perintah hajar yang disampaikan kepada Richard Eliezer. Kemudian selain daripada itu juga majelis hakim menggali soal visum Putri Chandrawati ini yang menjadi kejanggalan ataupun juga yang dianggap janggal oleh majelis hakim, dan mempertanyakan kepada Ferdy Sambo mengapa Ferdy Sambo tidak melakukan atau mengajak Putri Chandrawati untuk melakukan visum setelah mendapatkan ataupun juga mendapat kabar dari Putri Chandrawati bahwa ia mendapat pelecehan seksual dari Yosua. Pembelaan yang disampaikan oleh Sambo di hadapan majelis hakim ini adalah pada saat itu Ferdy Sambo tidak dalam kondisi netral ataupun juga masih emosional dan tak terpikirkan untuk melakukan visum terhadap istrinya Putri Chandrawati. Dan juga majelis hakim ini menggali soal perbedaan keterangan antara Ferdy Sambo dengan terdakwa lainnya, terutama ini soal senjata yang digunakan oleh Ferdy Sambo untuk menembak ke arah dinding usai penembakan terhadap Yosua Huta Barat begitu. Kalau yang disampaikan oleh Sambo, senjata yang digunakannya ini adalah senjata HS milik Yosua yang ia ambil dari pinggang Yosua, dan berdasarkan yang disampaikan oleh para terdakwa lainnya, ini dari Richard Eliezer maupun juga dari Ricky Rizal, senjata HS tersebut itu sudah diamankan oleh Ricky Rizal sejak dari Magelang, sehingga tidak mungkin untuk senjata tersebut berada di badan ataupun juga dibawa oleh almarhum Yosua.
Meski demikian, di akhir persidangan ataupun juga sebelum persidangan hari ini berakhir, Verdi Sambo menyampaikan rasa bersalah dan juga penyesalannya atas apa yang terjadi dan juga peristiwa penembakan yang akhirnya menewaskan Brigadir Yosua pada 8 Juli lalu. Berikut keterangan ataupun juga penyesalan dan juga permohonan maaf dari Verdi Sambo di persidangan hari ini. Saya sampaikan rasa bersalah ini dan penyesalan yang pertama kepada keluarga korban yang mulia, karena emosi saya kemudian menyebabkan putra keluarga Yosua bisa meninggal dunia. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer, karena perintah hajar itu kemudian dia lakukan penembakan, itu saya akan bertanggung jawab dan saya merasa salah dan menyesal untuk itu. Kemudian yang ketiga, saya menyampaikan juga rasa bersalah dan penyesalan yang dalam kepada istri saya. Pekan depan Verdi Sambo akan menjalani sidang dengan agenda ataupun juga jaksa penuntut umum akan menyampaikan tuntutan. Kemudian nantinya akan ada sidang pledoi dan tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum Verdi Sambo bahwa nantinya setelah sidang tuntutan dan jaksa penuntut umum nanti pihak Verdi Sambo akan menyampaikan pembelaan ataupun juga pledoi. Setelah itu agenda selanjutnya adalah sidang replik, duplik dan juga diakhiri oleh sidang putusan dari majelis hakim. Tentu yang diharapkan oleh kuasa hukum Verdi Sambo dan juga pihak Putri Chandrawati maupun juga terdakwa lainnya ini adalah keadilan, baik itu bagi korban dan juga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tifa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Asri Gunawan melaporkan. Terima kasih.